يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh wabil khusus. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa Allah berikan sehat panjang umur dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang selalu hadir istiqomah dalam setiap kajian di masjid kita. Mudah-mudahan hujan, cuaca tidak mengurangi semangat dan juga kehusuan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kebaikan kita, istiqomahnya kita, duduknya kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan terus pahala mengalir untuk kita dan mereka semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda fid dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita dan orang-orang yang telah berjasa di masjid kita, seluruh para donatur yang selalu membantu ikut andil dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan sedekah Jumat, kegiatan sedekah subuh dan juga segala kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan kebaikan kita dan mereka semua rezekinya Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita dan mereka semua fid dunya wal akhirah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka al-ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dan khusyuk dengan khidmah Mau'izatul Hasanah, kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita semua, yang mohon maaf tidak saya tata satu persatu. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, agar bisa menuntun dan mengingatkan kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan malam subuh hari ini kita semua senantiasa selalu berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang pada subuh ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang menyempurnakan wuduknya di waktu dingin dan berangkat ke masjid di waktu gelap, maka dia akan mendapatkan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka pada pagi hari ini alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih untuk hadir ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan kajian kita rutin setiap Ahad pagi yang kita beri nama kuliah subuh. Ya, mudah-mudahan semua yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di sini ini dalam rangka menambah wawasan hasanah keilmuan kita. Walaupun ada yang mempertanyakan, kenapa sih ibu-ibu sering banget ngaji gitu? Kenapa gitu kan? Mau sampai kapan ngajinya gitu kan? Gitu kan? Ya sampai mati kalau bisa mah. Iya, loh kan ngaji berhenti sampai umur 60. Enggak kan? Kenapa mesti ngaji? Karena supaya ibadah kita sempurna. Bagaimana mungkin wuduknya bisa sempurna kalau enggak ngaji? Bagaimana mungkin puasanya bisa bagus sesuai harapan Rasul dan Quran kalau enggak ngaji? Maka itu kita dapatkan dari pengajian guru-guru kita. Ya, biarinlah dia mau nanya apa kek. Ya. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya memberikan tema kuliah subuh kita dengan tema meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mestinya saya bawa laptop Bu, nah, begini nih enak nih. Cuman saya nggak sempat bikin ininya.
Karena kalau pakai itu ya harus menarik, saya harus menyiapkan video-video yang bagus-bagus gitu ya, gambar yang cakep-cakep biar menarik begitu. Setiap kita berdoa pasti tidak akan lepas dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kepengen hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semua kita kan cita-citanya begitu. Bahagianya di dunia, entar bahagia juga di akhirat. Wa qina adzabannar, dan terlepas dari siksa api neraka. Kan kepengennya begitu. Kita nggak kepengen tuh bahagia di dunia doang, entar di akhirat kita sengsara. Entar di akhirat kita susah. Kepengennya kita dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sebab kalau bahagia di dunia doang mah gampang. Gampang bahagia di dunia mah. Di dunia itu bahagianya apa sih? Pertama, banyak duit. Bahagia udah di dunia mah. Bagaimana cara banyak duit? Gampang, jual aja tanah. Ya, tahu tanah siapa? Jual. Dapat tuh kita 1,5 miliar. 2,5 miliar, dapat 3 miliar, dapat 1 miliar. Tiap minggu udah berangkat ke puncak. Sampai di kebun teh selfie, masukin fotonya sampai 30 di Facebook melerot semua. Bahagia enggak itu? Bahagia. Gampang bahagia di dunia mah. Banyak duit udah. Tiap minggu udah bolak-balik ke puncak udah. Kuliah subuh mah gampang, ada rekamannya inilah begitu. Tinggal ngelihat aja. Bapak-bapak pengen bahagia, gampang nggak Pak? Gampang Pak, kita bahagia. Yang penting hari Minggu kita berangkat pagi-pagi bawa joran mancing, udah bahagia bener ya. Bahagia udah. Bahagia di dunia itu bisa kita raih. Bahkan yang sesederhana saja bisa membuat kita bahagia. Tetapi kebahagiaan bagi orang yang beriman itu tidak cukup di dunia. Tapi harus juga kita nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Buat apa kita kalau dunia bahagia, akhirat nggak bahagia, setiap doa itu kita baca? Itu doa nggak pernah dilupain tuh. Mau acara apa aja ditutup dengan doa itu tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Pak tujuan kita. Ingin bahagia dunia dan akhirat. Di dunia kita senang, di akhirat kita masuk surga. Surga itu luar biasa Pak. Surga itu luar biasa. Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji di Madinah itu, kalau kita mau menuju ke Jeddah, kita akan melewati rumah besar yang pagar rumahnya dimulai dari sini sampai ke ujung sana tuh. Luasnya luar biasa itu rumah. Itu saya tanya, ini rumah siapa? Oh, ini rumah ketua DKM. Luar biasa. Rumah ketua DKM, Masjid Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Siapa? Syekh Sudais. Rumah Syekh Sudais itu dari ujung ke ujung papagernya luar biasa, luas. Kita ngelihatnya aja seneng. Kayak kita kalau lewat ngelihat rumah orang gede kan resep ya. Wah ini rumah cakep amat ya, gede bener enak, ini rumah begitu tuh. Nanti di surga kita akan mendapatkan rumah istana yang luasnya luar biasa. Tadi dibaca tuh sama imam. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah memohon ampunan kepada Allah karena Allah menyediakan surga seluas
bumi dan langit. Bayangin aja, bumi seluasnya semana, langit seluasnya semana, surga luasnya kayak begitu, lega. Ntar di akhirat orang yang hadir pada subuh kali ini diberikan satu istana yang luasnya luar biasa. 1 hektar rumah kita disiapin 1 hektar. Mau main ke rumah tetangga aja kudu naik mobil itu golep. 1 hektar. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Luar biasa, Pak. Yang kedua, surga itu kayak apa? Yang kedua, orang yang masuk ke dalam surga nanti akan diberi baju, pakaian, wah yang sebah luar biasa. Ini kita kalau berangkat ke Tanah Abang kan nyari baju ya, wah yang kuning, yang hijau, pokoknya resep lah ntar besok lebaran nih. Ntar di surga begitu Pak. Surat Al-Hajj ayat 23 menerangkan tentang pakaian yang dipakai oleh penghuni surga. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhaulana fiha min asawiru min jahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Wah, ini pakaian penghuni surga. Yang pertama apa? Asawiru min jahab wa lu'lu'a. Nanti kita di surga akan dibelikan gelang yang terbuat dari emas. Nah, sekarang aja kita pakai gelang emas seneng bener ya. Entar di surga gelangnya gede-gede, gede-gede gitu tuh. Oh, gede. Kita di dunia aja seneng Pak. Istri kita itu kalau lagi ngambek kayak apa bawa aja ke tukang emas Pak. Beliin gelang. Selesai dah ngambeknya dah. Entar di surga ibu dikasih tuh gelang perhiasan min dahab dari emas. Tenang Bu, di sini kita nggak pakai emas, ntar di sono kita pakai emas semua. Iya, pokoknya kalungnya 2 kilo, gelangnya 1,5 kilo. Iya, enak pokoknya. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian kita terbuat dari sutra. Kalau sekarang kan kita pakai baju begini Pak nih, pakai sekarang nggak boleh karena kita pakai sutra kan di dunia. Mantap di akhirat walibasuhum. Di surga Allah sediakan tuh pakaian orang-orang yang masuk surga tuh begitu. Tenang aja, walaupun di dunia kita gelangnya enggak banyak, walaupun di dunia ntar emasnya dikit, ntar di akhirat Allah siapin perhiasan-perhiasan yang luar biasa, gelang, cincin, kalung, semua Allah persiapkan. Tenang, jadi jangan khawatir, sedekahin gelang yang ada di dunia, ntar Allah ganti gelang di surga. Gitu. Di surga nanti Allah menyediakan 72 bidadari. 72 bidadari ditambah sama yang di dunia 2. Jadi 74. Bayangin Pak, kalau di dunianya punya kalau punya 3 tambah lagi. Kalau semuanya masuk surga begitu. 72 bidadari, bayangin. Ada yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita diberikan 72 bidadari itu, ntar di surga kita berhubungan apa enggak? Kata Rasul, iya. Kuat apa enggak? Atuh aja seseleh kita. Apalagi 72, nanti di surga Allah berikan kekuatan kita 100 kekuatan daripada 70 bidadari. Kita berhubungan di surga sama Pak begitu. Jadi jangan khawatir Pak. Di sini kita punya 1, ntar kita di surga dapat 72. Jadi udah, jangan di dunia. Kalau di dunia mah puyeng. Ya, di dunia mah puyeng. Apalagi yang cekak-cekak begitu. Udahlah puyeng lah. Ya. Ntar baik kita nunggu di akhirat 70 Allah kasih bidadari.
Bagaimana kalau perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia nikah lagi? Apakah dia bertemu dengan suaminya di surga? Bertemu. Dengan siapa dia hidup? Dengan suami yang pertama apa dengan suami yang kedua? Dalil yang pertama mengatakan bahwa dia boleh memilih dengan suami yang mana nanti akan di surga. Dengan catatan suaminya dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Boleh dia bisa milih. Dengan siapa dia? Apakah dengan suami yang pertama apa dengan suami yang kedua? Pendapat yang pertama, dia bisa memilih karena surga disediakan oleh Allah dan kita bisa meminta apa saja. Dalil yang kedua, bahwa perempuan itu nanti akan bersama dengan suaminya yang kedua. Ya terserah ibu itu mah. Iya, makanya mau yang mana kita? Itulah surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keterangan yang menjelaskan tentang betapa indahnya, betapa luar biasanya surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut tentang bagaimana meraih bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami berikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, berlipat ganda. Imam Al-Qutubi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan paling tidak ada empat tanda bahwa orang itu akan memiliki bahagia dunia dan akhirat. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ada 4 tanda orang itu bahagia dunia dan akhirat. Siapa tahu tandanya ada di kita nih. Tanda yang pertama kata Imam Al-Qurtubi adalah rizki yang halal. Kalau kita dapat rizki yang halal, itu tanda bahwa kita akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Maka carilah rizki yang halal. Cari rizki yang halal. Karena rizki yang halal itu bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Kenapa rizki yang halal? Karena rizki yang halal pertama bisa membuat hidup kita berkah. Kalau cuman sekedar bahagia gampang. Tapi rizki yang halal itu membuat hidup kita berkah. Harta yang kita punya bisa membuat kita bahagia. Harta yang kita punya bisa membuat kita dekat kepada Allah. Harta yang kita punya bisa membawa kita kepada kebaikan. Harta yang kita punya bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Itulah harta yang berkah. Keberkahan harta akan dimulai dari rizki yang halal. Jadi jangan, yang penting mah kita minta rizki berkah, itu saja Pak. Hidup berkah.
Ngapain hidup umurnya panjang tapi hanya menumpuk-numpuk dosa dan maksiat? Maka carilah rizki yang halal, kata Imam Al-Qurtubi, sebab rizki yang halal akan membuat hidup kita berkah. Yang kedua, rizki yang halal akan membuat keluarga kita sakinah, mawadah, warohmah. Kasih istri kita rizki yang halal, kasih anak kita rizki yang halal, berkah, bahagia. Kalau anak kita ngelawan sama orang tua, disuruh sholat susah, disuruh ngaji enggak mau, punya istri berani sama suami, keluar rumah enggak bilang sama suami. Kita lihat dari rizki dulu, Pak. Apakah rizki yang kita berikan kepada keluarga kita ini rizki yang dihalalkan oleh Allah? Atau jangan-jangan kita kadang memberikan rizki kepada keluarga kita dari jalan yang tidak diridhoi dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Karena rizki yang halal itu akan membuat keluarga kita sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah, mawaddah, warohmah? Sakinah itu tenang, artinya keluarga bahagia kalau udah tenang. Makanya kalau ada apa-apa dalam rumah tangga, tenang, nggak usah ribut, gerasak gerusuk, tenang aja. Ibu buka dompet tinggal 2.000, bapak buka dompet kosong, jangan ribut, tenang. Pegang tangan bininya, bawa masuk ke Indomaret, gesek lagi. Iya. Karena kunci bahagia itu pertama sakinah, kata Nabi begitu, kan? Sakinah. Sakinah itu tenang. Tenang apanya? Tenang akidahnya, tenang ekonominya, tenang ibadahnya. Sudah bahagia rumah tanggamu. Sakinah, tenang. Mawaddah, cinta. Rahmah, kasih sayang. Maka keluarga yang di dalamnya ada rizki yang halal, maka akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pentingnya rizki yang halal, Pak. Rizki yang halal bisa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita kepengen punya anak yang soleh dan solehah, ya? Yang mendoakan kita nanti. Bagaimana mendidik anak soleh dan solehah? Salah satunya berikan rizki yang halal. Rizki yang halal, kata Imam Al-Qurtubi, bisa membuat orang itu semangat ibadahnya. Jadi rizki yang halal itu semangat ibadah. Hati-hati, Pak. Rizki yang haram itu kalau kita makan itu membawa kita males ibadah. Kalau rizki yang haram itu, duitnya banyak, hartanya banyak, pokoknya banyak lah duitnya, gampang dia nyari duit ya. Tapi males ibadahnya, hati-hati, Pak. Karena rizki yang halal itu efeknya membuat kita rajin ibadah. Nah, makanya hadir malam subuh ini nih, rezekinya bagus semua nih. Ya. Rizki yang halal bisa membuat kita berangkat haji dan umroh. Luar biasa. Mau berangkat haji? Daftar tuh. Iya mau doang, daftar mah kagak mau. Ya mau berangkat kapan? Ya. Insya Allah tahun ini berangkat haji 100%. Walaupun memang biayanya naik. Karena biaya haji mulai dari tahun 2001 itu, biaya haji itu sebetulnya sudah 90 juta. Tahun ini kan 100 juta, Bu. Ongkos hajinya itu. Cuman kan dibagi dua. Ada yang dibayarkan oleh kita jamaah,
ada yang disubsidi dari dana manfaat. Duit kan tersimpan tuh bertahun-tahun di bank. Nah itu dana manfaatnya dimanfaatkan oleh pengelola keuangan haji. Jadi dana 90 juta itu ongkos haji dibayarkan oleh jamaah 49,8 juta, sisanya yang 40-50 juta itu dibayarkan oleh subsidi dari dana manfaat haji, maka jumlahnya menjadi 90 hampir 100 juta. Di mana kenaikan besar dalam pelaksanaan ibadah haji? Kenaikannya pada Armuna, pelaksanaan haji Arafah, Mina, Musdalifah, yang tadinya hanya sekitar 8 sampai 10 juta per jamaah, sekarang naik menjadi 22 juta per jamaah. Itu yang membuat kenaikan. Selanjutnya pemerintah Arab Saudi sekarang dalam pengelolaan ibadah haji itu diserahkan kepada 6 perusahaan besar di Arab Saudi. Maka kalau ibu yang baru pulang umroh, kemarin itu di Arab Saudi Madinah itu kan sedang ada perombakan renovasi hotel besar-besaran dalam rangka menyambut jemaah haji. Siapa? Perusahaan. Jadi kayak ya perusahaan-perusahaan gitu kan kayak model swasta akhirnya kan yang mengelola, maka itu bisa meningkatkan biaya. Ya, berapapun biayanya, insya Allah kalau Allah panggil kita bisa berangkat, gitu ya. Yang kedua, tanda kita bahagia dunia akhirat. Yang pertama tadi rizkinya yang halal. Cari rizki yang halal, insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Karena orang rizkinya yang halal makan semangat kita ibadahnya. Yang kedua, qanaah. Tanda orang akan bahagia dunia akhirat yang kedua adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah ridho dengan pemberian Allah. Segitu Allah kasih ke kita, kita ridho. Nggak usah ngeluh. Nggak usah kita namanya apa ya? Yang ngeluh itu apa sih? Ngedumel. Iya begitu, jangan saya begitu. Jadi orang qanaah itu ridho dengan apa yang dimilikinya, nggak usah ngedumel, nggak usah macam-macam, nggak usah. Jangan kemudian ngelihat, oh dia mah enak bener ya, gua mah dari dulu susah bener. Jangan. Belajarlah kita untuk ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita memiliki sifat qanaah? Kata Nabi, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Sebab kalau kita lihatnya ke atas, kurang terus. Kalau kita ngelihatnya ke atas, kurang terus, Pak. Maka belajarlah lihat ke bawah. Maka saya sering tuh ngajak anak kalau malam tuh main, suka ngeliat tuh ada orang yang kerja dagang malam, ada orang yang dagang kopi sampai 24 jam, Pak. Tadi saya berangkat di Bintaro itu dagang kopi, udah di kolong jembatan itu kan kehujanan kan, dia ngampar itu dari malam itu. Nah kita bersyukur tuh. Kalau kita ngelihatnya ke atas nggak bakal bisa kita menjadi orang yang bersyukur, nggak bisa. Udah kasih motor 1, ngelihat yang motornya 3, jadi kurang. Dia mah enak motornya 3, bininya 1, lakinya 1, anaknya 1. Kita mau punya motor 1 juga susah, kudu diselah melulu nih. Kan begitu. Yang udah punya motor 3, ngelihatnya yang punya mobil. Kita mau punya motor 3 doang, orang mau udah naik mobil. Hujan juga enak berangkat, nggak kehujanan, nggak keanginan. Kapan kita punya mobil ya Allah? Tega amat sama saya ini. Hidup udah 40 tahun punya motor doang. Orang-orang mau punya mobil, gitu.
Yang punya mobil satu ngelihat yang punya mobil dua. Dia mah enak mobilnya dua. Yang satu buat jalan-jalan, yang satu buat usaha. Yang punya dua, begitu seterusnya ke atas Pak. Tidak akan qanaah kita. Makanya kalau pengen qanaah kata Nabi, lihat ke bawah. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan lihat ke atas. Lihatlah ke bawah. Yang punya mobil dua, lihat tetangga yang punya mobil satu. Ntar ada syukur. Alhamdulillah kita mah punya dua. Tetangga kita mah baru punya satu. Yang punya satu, alhamdulillah kita punya mobil. Tetangga kita mah nggak punya motor doang. Kata yang punya motor, alhamdulillah kita mah punya motor dua no. Bisa buat emak lu satu, bisa buat gua satu. Tetangga kita mana punya motor satu, kadang-kadang mau sekolah berantem anak sama bapaknya. Anaknya pengen sekolah, bapaknya pengen mancing. Wah, udah repot. Yang punya motor satu, lihat tetangganya. Alhamdulillah kita punya motor satu. Tetangga kita mah kemana-mana naik sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda. Bisa kencengan dikit ke sono kemari juga. Tetangga kita mah kemana-mana jalan kaki. Yang punya kaki, alhamdulillah masih sehat, bisa usaha ke sono kemari jalan. Tetangga kita nama kakinya dua, nggak bisa kemana-mana. Stroke. Kata yang sakit, alhamdulillah gua masih sakit juga nggak apa-apa. Yang penting gua masih bisa ibadah, nambahin bekal. Masya anu mah kemarin dianterin ke kuburan nggak balik lagi, kan selesai. Jadi kata Nabi, unzuru, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau sudah ada sifat qanaah di dalam hati kita, menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan lapang dada, maka itu tanda kata Imam Al-Qurtubi, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Orang yang menerima apa adanya bahagia Bu, hidupnya tenang aja. Mau ngelihat orang dapat duit seberapa kita tenang aja, kita bersyukur aja. Emang rezeki gua segini, mau apa? Nggak bisa disamain rezeki, nggak bisa. Rezeki RT sama rezeki RW emang sama? Beda, nggak sama. Rezeki RW sama rezeki lurah sama nggak? Beda. Apalagi rezeki kita sama rezeki presiden mah jauh. Maka yang paling indah itu adalah menghadirkan sifat qanaah di dalam hati kita, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sudah selesai, bahagia sudah. Kalau kita ngelihatnya ke atas mah nggak bahagia Bu, capek kita ngitungin gelang tetangga. Oh si anu mah gelangnya banyak bener, si anu mah kalau kita diberikan taufik oleh Allah, dituntun kita ke masjid. Oh, berangkat kita ke masjid, gerimis juga berangkat bawa payung, ada yang pakai jas hujan segala macam. Nah itu namanya taufikihi illa ta'ah. Itulah cara kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana illa ta'ah itu? Pertama, menuntut ilmu. Nah, kayak kita nih hadir-hadir di majelis ilmu, hadir-hadir di majelis taklim. Tujuannya apa? Menambah keilmuan kita. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya lupa jadi ingat. Kan begitu. Kita makan sering lupa Pak, karena kita manusia biasa. Kita mah lupa, sering lupa. Kadang-kadang udah sebulan kita nggak sedekah, lupa, nggak sedekah udah sebulan. Begitu hadir di majelis taklim, ada ustaz cerita tentang keutamaan sedekah, jadi ingat kita, oh iya, pulang dari situ dia sedekah. Itu Pak pentingnya ngaji itu begitu. Yang tadinya lupa jadi ingat. Kadang-kadang seminggu kita lupa baca Quran. Lupa kita baca Quran Pak seminggu. Hadir kuliah subuh, ingat lagi diingatkan ada penceramah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran yang kita baca di dunia.
buat di akhirat nanti. Kita ingat lagi. Nah itu Pak, pentingnya ngaji itu. Maka ngaji. Karena kalau ada yang mempertanyakan ngapain ngaji mulu gitu kan, itu pentingnya di situ tuh ngaji. Dia mau orang pernah ngaji di majelis taklim sih. Padahal ngaji majelis taklim seru ya Bu ya. Seru, ada ngajinya, ada bisnisnya, ada yang jual daster, ada yang ngejual seragam, seru ngaji itu. Hadir menuntut ilmu. Orang yang ngajar, guru, ustad, itu illa ta'ah. Memakmurkan masjid kayak begini-begini nih. Memakmurkan masjid, rame masjid dengan taklim, rame masjid dengan pengajian, kegiatan-kegiatan itu begini Pak. Orang yang memakmurkan, membangun masjid akan disediakan satu istana nanti di surga. Luar biasa. Maka jangan segan-segan kita memakmurkan masjid. Masjid kita sudah megah. Kiamat akan datang kalau umat sudah mempercantik masjid tetapi isinya kosong. Maka kemarin tuh Isra Mi'raj itu kan 3 saja sebetulnya. Isra Mi'raj itu hikmah besarnya 3. Iman, sholat, masjid. Isra Mi'raj itu iman, sholat, masjid. Itu 3 penting, poin utama dalam Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama iman. Orang kalau cerita Isra Mi'raj nggak pakai iman nggak masuk Pak. Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina. Kalau sekarang diukur pakai Google, itu jaraknya 1.200 km jarak dari Mekah ke Palestina. Kalau sekarang kita berangkat dari Mekah ke Palestina, naik kendaraan bisa sampai 7-8 jam sampai. Apalagi naik pesawat sampai. Tapi bicaranya jangan sekarang, bicaranya dulu zaman Nabi. Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina itu naik unta, belum ada Grab. Belum ada online, baru bisa naik onta, naik kuda. Perjalanan Mekah ke Palestina itu naik unta, itu 3 bulan lamanya. Naik ke langit 1 sampai ke langit kedua, jarak antara langit 1 dengan langit kedua, itu jaraknya perjalanan cahaya selama 500 tahun lamanya. Jarak langit 1, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, mendapat perintah sholat 5 waktu, bukan oleh-oleh. Kadang-kadang orang banyak, Nabi pulang Isra Mi'raj dapat oleh-oleh sholat. Saya emang kurang mantep lah kalau begitu mah. Bukan oleh-oleh, perintah sholat 5 waktu. Yang namanya oleh-oleh mah kan boleh dibawa boleh enggak, boleh dipakai juga boleh enggak. Makanya kita kalau mana-mana jangan lupa Pak bawa oleh-oleh, sebab bini kita bukan Rita Sugiarto. Kalau Rita Sugiarto kan nggak butuh oleh-oleh kan ya? Iya, aku tidak butuh oleh-oleh gitu. Nah itu dia. Gitu. Isra Mi'raj itu dapat perintah perjalanan 500 tahun perjalanan. Sepertiga malam sebelum subuh Nabi udah sampai di Mekah. Buat orang yang pakai akal nggak nyambung Pak. Jarak begitu jauh, belum lagi naik ke langit. Berangkat abis Isya sebelum subuh udah sampai. Maka kata orang Quraisy ketika Nabi bercerita itu, orang Quraisy bilang, "Hai Muhammad, kau angkat kakimu yang kanan." Diangkat sama Nabi. "Hai Muhammad, sekarang kau angkat kakimu yang kiri." Diangkat oleh Nabi. "Hai Muhammad, sekarang kau angkat kakimu kedua-duanya." Nabi enggak bisa. Apa kata orang Quraisy? "Mana mungkin Muhammad engkau bisa naik ke langit 1 sampai ke langit ke-7, ngangkat kakimu aja enggak bisa." Enggak masuk akal. Tapi ketika itu diceritakan kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, jangankan cuman Mekah, Palestina, naik langit 1 sampai ke-7, lebih dari itu. Kalau Muhammad yang cerita, aku percaya. Makin mantap imannya. Maka Isra Mi'raj itu iman. Bicara Isra Mi'raj, bicara sholat. Istimewa Pak, maka jangan tinggalin sholat. Kita disuruh haji, ayatnya turun. Atimul hajja wal umrata lillah. Kita suruh puasa, ayatnya turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita suruh berbuat baik kepada orang tua, ayatnya turun. Kita suruh sedekah zakat, ayatnya turun. Tapi ketika kita suruh sholat, ayatnya diturunin, tapi nabinya langsung dipanggil oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj. Ini menandakan bahwa sholat begitu pentingnya luar biasa.
Yang ketiga, Isra Mi'raj itu apa? Masjid. Sebab Nabi berangkat dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjid ke masjid. Maka makmurkan masjid. Kalau orang Islam sudah meninggalkan masjid, itu tanda kehancuran kita dalam beragama. Maka masjid yang bagus begini jangan sepi dari makmurkan masjid. DKM jalan terus. Ada bisik kiri kanan biasa itu mah. Di semua masjid begitu. Saya pernah Pak duduk dulu 3 masjid. Yang satu bermasalah ketika mau renovasi. Yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begini. Yang satu pengennya bongkar, bikin 2 lantai. Yang satu enggak usah, renovasi saja. Kenapa? Sebab ada orang kaya satu akan menjamin seluruh biaya renovasinya. Orang kaya itu ketemu sama saya, Pak. Ustadz, kita ajak DKM. Kita lihat masjid mana yang bagus. Biaya semua dari saya. Saya siapkan 700 juta untuk pembangunan masjid. Yang satu udah begitu aja, nggak usah minta ke masyarakat katanya gitu ya. Yang satu udah tanggung, kalian 2 lantai, ribut Pak, sampai kotak-kotak amal dibanting di masjid. Wah, satu lagi, itu masjid biasa lah kalau masjid gitu ya. Padahal nggak mesti begitu juga sih. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, tanda orang bahagia itu apa? Orang bahagia dunia akhirat itu akan merasakan manisnya iman. Kita baru merasakan, Bu. Sederhananya beginilah. Orang yang beriman itu akan merasakan ibadah yang dilakukannya itu menyentuh hatinya. Ketika kita sujud, kita akan menemukan nikmatnya sujud itu. Maka kalau kita ingin menikmati sujud, jangan buru-buru sholatnya. Nikmati dah. Orang yang beriman akan menikmati ketika kita sujud. Orang yang beriman akan menikmati ketika sholat. Orang yang beriman ketika akan menikmati. Orang nikmat itu kan, kayak kita ngopi, Pak. Ngopi itu kalau nikmat kan, waduh. Set, kayak kita ngerokok, Pak. Begitu ngerokok, set, keluarin, push, merem kita. Itu nikmat tuh. Orang menikmati kopi kan macam-macam, Pak. Ada yang pengen panas-panas diseruput. Ada yang dituang ke piring dulu, baru diminum. Ada yang ditumplekin ke piring tuh, gelasnya numplek, diminum. Itu kan cara menikmati, Pak. Termasuk ibadah juga begitu, Pak. Makanya ada orang zikir, orang zikir palanya begini-begini, itu bid'ah itu. Itu bukan bid'ah, itu cara kita menikmati. Minum kopi aja model-model menikmatinya. Zikir juga begitu, Pak. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diem aja palanya. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha. Ada yang la ilaha illallah. Nah, itu cara menikmati saja. Jadi orang yang merasakan manisnya iman itu, dia memiliki tanda bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita dalam hadis Nabi kita lihat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang akan menikmati manisnya iman itu adalah yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Ibu cinta sama suaminya, Bu? Cinta. Bapak sama istrinya cinta? Pasti cinta. Tapi kita cintanya itu melebihi cinta kita kepada suami daripada kita cinta kepada Allah. Itu yang paling penting. Sebab cinta kepada yang ada ini hanya sementara saja. Ya, cinta kepada Allah. Yang kedua, kita cinta kepada seseorang karena Allah, kita benci kepada seseorang juga karena Allah. Bukan karena nafsu. Kalau cinta karena nafsu, benci sama orang karena nafsu, itu beda lagi ceritanya. Orang yang akan merasakan manisnya iman itu, kita merasakan cinta kita kepada Allah melebihi segalanya. Yang ketiga adalah orang yang membenci kepada kekufuran, kemaksiatan, kejahatan. Kita nggak seneng lah, ya. Kita nggak seneng kalau ada orang kejahatan, ada orang mabok-mabok, ada orang berjudi segala macam. Kita nggak seneng lihat itu. Maka itu tanda bahwa kita sudah mendapatkan manisnya iman kepada Allah. Nah, ini 4 cara kita untuk meraih
kebahagiaan dunia dan akhirat menurut tafsir Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97. Yang pertama, rizkinya yang halal. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, diberikan petunjuk untuk Yang keempat, bisa merasakan manisnya iman. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira ini silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sudah Ustaz, kita tutup taklim kita dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'mati sihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'mati ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ja'alna waladan salihan aliman ghaniyan wabiran illa walidayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzili rahmatan wa maghfiratan wa syafatan wa ni'matan illa ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban dunia dan akhirat menurut tafsir Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97. Yang pertama, rizkinya yang halal. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, diberikan petunjuk untuk Yang keempat, bisa merasakan manisnya iman. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira ini silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sudah Ustaz, kita tutup taklim kita dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'mati sihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'mati ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا ولدا صالحا عالما غانيا وبيرا إلا والديه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ومغفرة وشفاعة ونعمة إلا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام
سلام